Puas kamu sekarang, Kang. Selama ini aku banting tulang siang malam di kota merantau demi masa depan keluarga, tapi kamu malah asik habisin uang kirimanku buat foya-foya sama perempuan lain. Maafin aku Maimunah, aku hilaf. Aku salah besar karena udah terbuai. Bujuk rayu dunia, tolong beri aku satu kesempatan lagi buat perbaiki semuanya. Gak ada kesempatan lagi untuk pria gak tahu diuntung seperti kamu, Teng. Ini lihat sendiri, bu. Berat banget rasanya ngelepas kamu pergi ke kota Maimunah. Tapi memang cuma cara ini yang bisa kita ambil buat nutup utang beras dan bayar sekolah anak kita. Mau gimana lagi, Kang? Kalau aku diem aja di rumah, dapur kita benar-benar bisa padam. Tolong jaga rumah baik-baik ya selama aku merantau. Pasti, kamu tenang aja di sana. Aku bakal fokus mutar otak cari kerjaan yang lebih baik di desa selama kamu berjuang di rantau. Pagi, Oteng, Maimunah. Ini surat jalan yang kalian minta untuk saya urus. Semoga perjalanan merantaunya berkah dan lancar ya. Terima kasih banyak, Pak RT. Tolong bantu awasi suami saya di desa ya selama saya nggak ada. Ayo Maimunah, kita jalan sekarang ke pangkalan ojek. Pelan-pelan aja jalannya Maimunah, jangan terburu-buru. Pagi ini udara desa masih dingin menusuk tulang. Iya, Kang, rasanya berat kaki ini melangkah meninggalkan rumah kecil kita. Tapi tekad aku udah bulat demi masa depan anak kita. Ingat janjiku ya Maimunah. Begitu kamu sampai di kota dan mulai bekerja, aku di sini bakal banting tulang cari jalan keluar buat utang-utang kita. Aku pegang sumpah dan janji kamu itu, Kang. Tolong jangan pernah hianatin kepercayaan yang sudah aku berikan selama kita berpisah jarak. Tenang, gak mungkin aku berani berbuat aneh-aneh. Kamu fokus saja kerja halal di rumah majikan, sisanya serahin sama aku di desa. Kalau begitu, aku pamit berangkat ya, Kang. Doain semoga di sana aku diberi kesehatan, keselamatan selalu. Pasti aku doakan setiap hari. Hati-hati di jalan ya, Maimunah kesayanganku. Panas banget suasana terminal ini. Ayo, ibu-ibu yang mau ke ibu kota, silakan naik sebelum gak kebagian kursi. Permisi, Bang. Kursi bus jurusan ibu kota yang nomor 10 masih kosong kan? Ini uang ongkosnya pas ya? Masih ada, Bu. Mari sini koper kainnya dibantu ditaruh ke bagasi, biar gak makan tempat duduk. Cepet sedikit dong, Bu. Yang lain mau naik juga ini. Gerah banget di luar. Maaf ya, Bu. Ini saya udah mau masuk ke dalam. Kursi dekat jendela kok. Hati-hati di jalan ya, Bu. Jangan mudah percaya sama orang yang begitu sampai di ibu kota nanti. Iya, Bang. Terima kasih banyak. Semoga perjalanan ini membantu berkah buat keluarga di desa. Aduh, Siska, pegel banget tangan aku berdiri terus dari subuh buat nyiapin sarapan keluarga besar ini. Sabar Maimunah, namanya juga ikut kerja orang kaya di kota. Harus tahan banting mental dan fisik kita. Maimunah, cepat selesaikan supnya. Jangan kebanyakan ngobrol kalau nggak mau pekerjaan rumah ini keteteran sampai siang. Baik, Bu Norma, ini sebentar lagi supnya matang dan siap disajikan. Tuh kan, ibu majikan udah mulai pasang muka galak. Mending kamu fokus aja, aduk pancinya supaya nggak kena omelan lagi. Iya, Siska. Tunggu, HP aku getar terus dari tadi. Maimunah, simpan dulu HP itu. Jangan sampai ketahuan main HP pas jam kerja kalau masih mau gaji utuh. Maaf, Bu, ini cuma pesan dari suami aku di desa kok. Sebentar lagi aku lanjut kerja.
Alah, enak juga ya hidup santai begini. Nggak perlu capek-capek turun ke sawah panas-panasan. Toh kiriman uang dari istri di kota udah lancar terus tiap bulan. Bener-bener hebat hidup kamu sekarang, Teng. Kerjanya cuma nongkrong di warung kopi dari pagi sampai sore. Mentok-mentok istri banting tulang di rantau. Biarin aja si Ateng, Din. Namanya juga lagi ketiban rezeki anak istri. Betul gak, Teng? Oh, betul Pak Madi. Namanya juga ikhtiar jarak jauh. Yang penting dapur rumah tetap ngebul dan dompet aman. Sore semuanya, ramai banget ya warung hari ini. Bikin suasana jadi nggak sepi lagi. Sore juga Siti, pas banget kamu datang ke sini. Kebetulan kursi di sebelahku masih kosong nih. Aduh, kebetulan dong kalau begitu. Bolehkah aku duduk di sini nemenin kamu ngobrol? Biar sore ini nggak bosen. Tuh kan, mulai lagi genitnya si Ateng. Kalau udah ada janda kembang datang. Silakan duduk Siti, daripada aku sendirian melamun, mending kita ngobrol di sini. Kamu ini ada-ada aja, Teng. Ngomong-ngomong, nanti malam jadikan main ke rumahku buat temenin aku ngobrol lagi. Pasti jadi dong Siti, nanti malam aku pasti datang ke rumah kamu untuk nemenin kamu ngobrol sampai malam. Nih Siti, uangnya cukup kan buat kita pakai belanja keperluan minggu ini? Banyak banget uangnya, Teng. Kamu memang hebat kalau urusan cari uang begini. Pintar deh. Hehehe, tentu aja buat kamu apa sih yang enggak? Asal kamu senang, aku bakal usahain terus. Ah, kamu bisa aja bikin aku terbang, Teng. Tapi omong-omong, uang sebanyak ini beneran hasil kerja keras kamu sendiri kan di desa? Oh, tentu aja hasil kerja kerasku di ladang dan proyek desa Siti. Istriku di kota cuma tahu beres aja pokoknya. Kalau begitu, sebagian uang tunai ini boleh dong aku pakai buat beli baju baru. Pakai aja sepuas kamu Siti. Sebentar lagi aku bakal kesini lagi buat bawa uang lebih banyak buat manjain kamu. Asik, makanya nanti sering-sering kesini ya, temenin aku terus. Jangan sampai kamu ninggalin aku loh. Pasti sayang, aku bakal terus di sini sama kamu sampai kapanpun. Tapi bener ya, Teng, kamu gak bakal bohongin aku kan? Takutnya kalau istrimu tiba-tiba pulang cuti mendadak ke desa, kita berdua bisa celaka. Kamu terlalu banyak pikiran Siti. Istriku itu baru sebulan di kota. Mana mungkin dia bisa pulang seenaknya tanpa ngabarin aku dulu. Lagi pula mandor tempat dia kerja terkenal galak. Jadi cutinya pasti masih lama. Hah, syukur kalau begitu. Soalnya aku tuh sebenarnya agak ngeri juga kalau sampai tetangga sekitar ini pada curiga sama kedekatan kita. Biarin aja, mereka mau ngomong apa juga. Toh yang bikin makan kamu itu aku, bukan tetangga nyinyir-nyinyir yang suka ikut campur urusan orang lain. Kalau kamu ngomong begitu, besok pagi kamu temenin aku belanja ya ke toko pakaian mewah di kota kecamatan. Aku mau borong gaun tidur baru sama tas kulit impor yang kemarin sempat aku tonton di internet. Beres itu mah gampang, asal kamu mau terus senyum manis kayak gini buat aku. Berapapun harganya bakal aku turutin pakai uang kiriman kemarin. Wah, kamu memang suami idaman banget, Teng. Jauh lebih baik dari bayang-bayang buruh tani miskin yang dulu sempat aku khawatirkan. Makanya nikmatin aja selagi rezeki dari kota ini masih mengalir deras. Kita habiskan malam ini dengan bersenang-senang. Ari maneh parah betul rumah si Ateng ini. Rumputnya udah setinggi betis. Halaman dibiarin jadi hutan belantara. Gak keurus sama sekali. Ateng. Mau diurus bagaimana? Kalau orangnya tiap hari keramas terus, mondar-mandir ke rumah si Siti janda kembang itu, Cep.
Alah, kasihan betul istrinya di kota banting tulang peras keringat siang malam. Uangnya malah dihambur-hamburkan buat selingkuh. Pagi-pagi udah pada nongkrong di depan rumah orang. Mau cari apa kalian berdua? Bikin risih aja. Ada si Ateng. Kita bukan mau cari masalah, Teng. Cuma mau ingetin kamu ya, jangan biadab jadi suami. Istri di rantau cari duit, kamu malah asik berzina di rumah janda. Dasar si Ateng. Jaga mulut kamu ya, Cep. Urusan rumah tanggaku bukan urusan kalian. Gak usah ikut campur, ngurusin hidup orang lain aja. Bukan ikut campur, Teng. Tapi kelakuan kamu itu udah bikin malu satu kampung. Sadar diri sedikit. Bodoh amat apa kata warga. Urus aja hidup kalian sendiri. Aku mau pergi nemuin Siti sekarang juga. Awas maneh Ateng, istri maneh balik, tahu kelakuan busukmu, bakal hancur hidup kamu, Teng. Istighfar ya Allah, sifatnya benar-benar udah berubah total, tidak punya malu sedikit pun pada tetangga. Biarkan saja dia sombong begitu mau. Tunggu tanggal mainnya sampai karma datang menghukum kelakuan bejatnya si Ateng. Semoga aja istrinya di kota lekas diberi petunjuk agar tidak terus-terusan memeras keringat untuk lelaki tidak tahu diuntung. Bener banget, Mang. Aduh, gak sabar rasanya mau segera sampai di desa. Udah 1 tahun aku banting tulang kerja di kota tanpa henti. Lewat sini Bu, silakan naik ke gerbong 3. Jangan sampai tertukar tempat duduknya ya. Kereta ekonomi jurusan jalur selatan ini berangkat tepat waktu kan? Ini tiket saya. Tepat waktu Bu, silakan masuk ke dalam peron. Sebentar lagi gerbongnya mau diberangkatkan. Air mineral dingin, roti manis, silakan dibeli buat bekal di jalan Bu. Cangcimen. Beli 1 botol air mineral ya bang, biar nanti di perjalanan tenggorokan gak kering. Terima kasih Bu, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan kampung halaman. Amin, terima kasih banyak doanya bang. Seneng rasanya cuti tahunan ini akhirnya disetujui majikan. Sama-sama Bu, silakan dinikmati perjalanannya pulang ke desa ya. Suami di desa pasti kaget kalau tahu aku pulang tanpa kasih kabar dulu. Udara desa beneran segar banget ya. Rasanya lega banget bisa balik setelah setahun merantau di kota. Ya Allah, Maimunah, kamu beneran kamu ini yang pulang ke desa tanpa kasih kabar? Iya Mbok, ini aku Maimunah. Sengaja gak kasih kabar ke suami di rumah biar jadi kejutan manis buat dia. Kejutan manis katamu. Aduh nak, Maimunah, kasihan banget nasib kamu kalau tahu kenyataan sebenarnya di kampung ini. Kenyataan apa maksudnya Mbok? Suamiku di rumah baik-baik aja kan? Kenapa nada bicara Mbok jadi aneh begitu? Bukan soal baik atau enggak, tapi aduh, sebaiknya kamu siapin mental baja dulu deh sebelum melangkah pulang ke rumah. Mbok bikin aku takut aja. Cepet ngomong, ada apa sebenarnya sama suami aku di rumah Mbok? Suamimu si Ateng itu udah lama lupa daratan. Tiap hari kerjanya nempel terus sama si janda kembang di ujung kampung. Apa? Suamiku selingkuh sama janda kembang? Biar aku buktiin sendiri sekarang ke rumah janda itu. Jangan terburu-buru nekat mendatangi rumah perempuan itu dalam keadaan emosi meledak-ledak begini, Maimunah. Nanti malah kamu sendiri yang jatuh sakit, menahan malu di hadapan warga kampung. Lepasin aku Mbok. Aku sudah banting tulang seharian di kota dengan keringat dan air mata. Tapi di sini dia malah tega berkhianat di belakang aku. Mana bisa aku tinggal diem aja. Bukan bermaksud Mbok melarang kamu mencari keadilan, tapi lihatlah penampilan kamu sekarang. Kamu baru aja turun dari perjalanan jauh. Tenangkan dulu kepalamu nak sebelum menghadapi kenyataan pahit itu.
Hatiku udah terlanjur hancur berkeping-keping, Bo. Kalau aku nggak lihat sendiri dengan mata kepalaku hari ini, rasanya aku nggak akan pernah bisa hidup tenang di desa ini lagi. Kalau kamu tetap nekat mau pergi sekarang, berjalanlah lewat jalan belakang pematang sawah itu, biar nggak terlalu jadi tontonan orang-orang warung kopi yang suka bergosip. Terima kasih atas peringatannya, Mbok. Biar hari ini aku buktiin sendiri seberapa besar pengkhianatan suami aku selama aku merantau. Puas kamu sekarang, Kang? Selama ini aku banting tulang siang malam di kota merantau demi masa depan keluarga, tapi kamu malah asik habisin uang kirimanku buat foya-foya sama perempuan lain. Maafin aku Maimunah, aku hilaf. Aku salah besar karena udah terbuai. Bujuk rayu dunia, tolong beri aku satu kesempatan lagi buat perbaiki semuanya. Gak ada kesempatan lagi untuk pria gak tahu diuntung seperti kamu, Teng. Ini lihat sendiri bukti catatan aliran uang istri kamu habis buat memanjakan si Siti Eta. Halah, ngapain kamu masih malas-malas di sini, Teng? Kalau sekarang kamu udah gak punya uang lagi dan ketahuan belangnya, mending kamu pergi sana deh dari rumah aku. Siti, tega kamu ngomong begitu ke aku. Setelah semua uang kiriman istriku habis, aku kasih ke kamu. Cih, jangan ngaku-ngaku deh kamu. Hubungan kita kan karena cuma ada uangnya aja. Sekarang urusan kita udah resmi selesai. Dengar itu, Kang. Hari ini juga ikatan pernikahan kita resmi berakhir di hadapan warga. Gak ada lagi tawar-menawar. Maimunah, jangan cerahin aku. Tolong kasihanilah aku yang udah hancur ini. Pengorbananku terlalu mahal buat dibuang ke pria yang gak tahu diri. Angkat kakimu dari sini sekarang juga. Jangan lakuin ini di depan umum, Maimunah. Kasihanilah aku yang udah kehilangan segalanya. Kalau kamu tinggalin aku, mau jadi apa aku di desa ini? Mau jadi apa kamu setelah ini? Itu bukan urusan aku lagi, Kang. Harusnya kamu pikirkan akibatnya sebelum tega mengkhianati keringat dan air mataku di rantau. Sudah dibilang jangan banyak alasan, Ateng. Siamah, cepet bangun. Bawa pergi barang-barang rongsokan kamu ini dari pekarangan rumah sebelum warga makin emosi. Usir aja, keluar kampung. Lelaki gak tahu diuntung, kerjanya cuma memeras uang istri dan menempel terus sama janda. Tuh, dengar teriakan warga. Jangan bikin kotor rumahku dengan kehadiran lelaki pemalas dan tidak punya harga diri lagi. Siti, kamu bener-bener tega menendang aku. Setelah semua fasilitas mewah aku beri dari uang kiriman istri aku. Nikmati aja akibat dari kerusakan kamu sendiri, Kang. Mulai detik ini, hidup kamu dan hidup aku resmi terputus selamanya. Duh, lelahnya badanku. Kemana lagi aku harus melangkah kalau semua pintu rumah warga tertutup rapat buat aku? Mau kemana lagi kamu, Ateng? Buat apa juga cari tumpangan kalau kelakuan kamu sendiri udah bikin malu satu kampung? Ampuni saya, Pak RT. Saya tahu saya salah besar. Khilaf karena harta dan perempuan. Sekarang saya benar-benar hancur. Nggak punya apa-apa lagi. Makanya jadi orang jangan suka melupakan pengorbanan istri sendiri. Istri saya banting tulang di kota, uangnya malah dihambur-hamburkan buat selingkuhan. Rasain tuh akibatnya. Sekarang si Ateng tukang selingkuh, lelaki nggak tahu diuntung, pantas ditinggal istri saya dan diusir janda. Tolong jangan cemooh aku lagi. Aku udah sadar kalau kesalahanku ini nggak termaafkan lagi oleh siapapun di desa ini. Nasi sudah jadi bubur, Ateng. Kalau kamu mau bertahan hidup di sini, jalan satu-satunya cuma merenungi semua dosa dan kesalahan kamu. Sumpah aku menyesal setengah mati, Pak RT. Tapi rasanya udah terlambat karena semuanya benar-benar udah habis tak tersisa. Mending kamu pergi jauh dari desa ini kalau masih punya sedikit muka. Iya, aku bakal pergi jauh dari desa ini buat cari lembaran hidup baru.
hebat pencapaian bisnismu bulan ini, Maimunah. Pesanan catering skala besar dari perusahaan swasta udah lunas dibayar semua. Alhamdulillah, semua berkat kerja keras dan keteguhan hati kita berdua dalam merintis usaha kuliner mandiri ini dari nol. Enggak menyangka ya, wanita yang dulu datang merantau sebagai buruh cuci sekarang sukses jadi pemilik usaha catering ternama di kota ini. Semua cobaan pahit di masa lalu justru jadi pelajaran berharga buat aku agar gak mudah percaya lagi pada lelaki pemalas. Ngomong-ngomong soal masa lalu kamu, apa kamu gak dapet kabar sama sekali tentang mantan suamimu yang ada di desa itu? Biarlah dia menanggung semua penyesalan pahitnya sendiri di sana. Hidupku sekarang jauh lebih berharga dan bermakna. Betul katamu, Maimunah. Kamu berhak mendapatkan masa depan gemilang setelah semua pengorbanan besar yang pernah kamu berikan. Aku udah membuktikan kalau harga diri seorang istri nggak boleh diinjek-injek begitu aja oleh nafsu sesaat. Kalau begitu, mari kita rayakan kesuksesan besar ini dengan fokus memperluas cabang bisnis kita tahun depan. Ayo kita wujudkan impian itu bersama demi hidup mandiri yang jauh lebih baik dan membanggakan.